Liga 1 2020 ditinggal sederet pemain asing. Matteo Bustos menjadi pemain asing teranyar yang memastikan tak akan tampil di Shopee Liga 1 2020. Tren ini terjadi menjelang kompetisi dilanjutkan. Petri Penanen menjadi pemain pertama yang memutuskan tak melanjutkan kiprahnya di Indonesia bersama Tira Persikabo. Pemain asal Finlandia itu bahkan sudah pamitan sejak jauh-jauh hari pada 7 Juli lalu. Langkah itu kemudian diikuti Rafael Gomes de Oliveira yang meninggalkan Persela Lamongan. Lalu dua Arema FC ikut menyusul, yakni Jonathan Baumann dan Oh In Kyun. Alasan pemain-pemain di atas mengundurkan diri karena tak setuju dengan renegosiasi kontrak yang menjadi keputusan PSSI dalam surat keputusan bernomor /53-6-6/2020. Klub Shopee Liga 1 dianjurkan negosiasi gaji 50%, sementara Liga 2 60%, dengan catatan tak boleh kurang dari upah minimum regional. Selain pemain, ada juga pelatih asing yang mengundurkan diri dengan dugaan hal yang sama. Mulai dari Edson Tavares dari Borneo FC dan Roberto Mario Carlos Gomez dari Arema FC. Pemain dan pelatih dianggap tak setuju gaji mereka dipotong meski aktivitas klub dan kompetisi berjalan normal seperti sedia kala. Malahan, beban pemain bertambah berat karena jadwal kompetisi akan dipadatkan demi selesai pada Februari 2021. Belum lagi, pemain wajib mematuhi protokol kesehatan dan serangkaian tes kesehatan sepanjang jalannya kompetisi. Tak berhenti di sana, kemudian bermunculan lagi pemain-pemain yang mengundurkan diri. Mulai dari Silvano Convalius dari Persipura Jayapura, Ante Bakmas Nikola Aserik dari Persik Kediri, dan yang teranyar Matteo Bustos dari Persita Tangerang. Berbeda dengan alasan sebelumnya, Convalius duo Persik dan Matteo Bustos diklaim undur diri karena pandemi COVID-19. Convalius misalnya, ia mengaku tak bisa meninggalkan keluarganya di Belanda dalam kondisi seperti sekarang. Begitu juga dengan Matteo Bustos, Persita merilis pernyataan sang pemain terkait alasannya mengundurkan diri sebelum Shopee Liga 1 bergulir lagi. Ada anggapan klub legowo ditinggal pemain hingga pelatih asingnya karena kompetisi tak ada degradasi. Buat apa juga klub menahan pemain yang meminta gaji besar sementara main jelek pun tak akan turun kasta. Pengamat sepak bola Tommy Welly bahkan sempat menyatakan was-was kompetisi tak ada degradasi menjadi rawan pengaturan skor. Apalagi beberapa klub ada yang bertindak menjadi tuan rumah pada lanjutan kompetisi nantinya. Sebenarnya tak semua klub setuju melanjutkan kompetisi. Persebaya Surabaya dan Barito Putra sampai saat ini bahkan belum menyerahkan rencana lokasi home base mereka. Terkait sikap itu, PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi sempat mengeluarkan rilis akan hukuman yang bisa menimpa penolak kompetisi. Adapun ancaman hukuman itu mengacu pasal 7 ayat 1 dalam regulasi Liga 1 2020. Pada ayat kedua pasal tersebut disebutkan bahwa hukuman tak bisa berlaku andai kompetisi berstatus force majeure. Adapun status force majeure sudah ditetapkan PSSI dalam SK bernomor 48-3-3-2020 yang terbit pada 27 Maret lalu. Saat itu kompetisi dihentikan karena pandemi COVID-19. Terkait hal di atas, Direktur Operasional PT LIB, Sujarno, menyatakan kompetisi sudah tak lagi berstatus force majeure karena sudah ada SK baru bernomor /53-6-2020 yang menyatakan kompetisi lanjut pada 1 Oktober. Melihat hal-hal di atas, bukan tidak mungkin akan ada pemain dan pelatih asing yang akan menyusul menyatakan undur diri. Sementara pemain lokal hanya bisa menerima keadaan karena tak punya peluang mencari klub baru akibat larangan pindah ke sesama klub Shopee Liga 1. Mereka yang mengundurkan diri dari klub-klub Shopee Liga 1 2020 ada pemain Petri Penanen dari Tira Persikabo, Rafael Gomes de Oliveira dari Persela Lamongan, Jonathan Baumann dari Arema FC, Oh In Kyun dari Arema FC, Silvano Convalius dari Persipura Jayapura, Ante Bakmas dari Persik Kediri, Nikola Aserik dari Persik Kediri, Matteo Bustos dari Persita Tangerang. Pelatih ada Edson Tavares dari Borneo FC dan Roberto Carlos Mario Gomez dari Arema FC.